bisa dong. Iya. Aneh sekali. Aman. Taruh di atas ini. Itu langsung, itu ada anunya apa ke bawah. Itu yang itu ke atas kan. Oke, siap. Aduh, kaprok. Nah, ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kayaknya akan cepat tapi kita coba perpanjang. Nah, kan cara bikin biar panjang kan gampang, tinggal bikin detail aja lagi. Di sini seperti biasa kita buka dulu kode editor kita di project yang sudah kita buat. Di sini kemarin ada buku catatan gitu. Nah, ini app-nya baru 1, nggak tahu mungkin teman-teman sudah eksplorasi gitu, app-nya udah 3, 4 atau lebih gitu mungkin. Itu lebih baik dulu. Di sini saya belum start Postgre-nya. Start dulu. Oke, untuk mengingat kembali, coba jalankan ulang. Nah, di sini aplikasinya berjalan seperti ini. Ada kegiatan, list kegiatan gitu. Kemudian bisa tambah. Ya, kita kembali bisa hapus gitu. Nah, ada konfirmasinya. Oke, baru hapus. Nah, oke, kita kembali ke kodenya. Di sini kalau kita lihat di folder yang namanya sama dengan nama project. Kalau saya biasanya bilangnya ini folder project gitu. Ya, karena namanya sama project, sama dengan project. Padahal keseluruhan project gitu. Nah, sebenarnya salah kalau bilang ini project. Soalnya semuanya kan bagian dari project gitu ya. Cuman biar cepat aja soalnya kalau folder yang namanya sama dengan nama project. Aduh, banyak. Nah. Iya. Iya. Kasih kadang ngomong yang benar itu malah bikin bingung. Ngomong yang salah malah gampang. Ya udah. Yang penting kita sepemahaman aja. Nah, di sini kita tuh sudah punya file URL AS nih dari awal kita bikin project ini. Ada setting.py dan URL.py dan lain-lain gitu. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan, kemarin kan kita baru main di sini index. Index ini untuk ini, kalau dia nggak ada URL apapun yang diakses gitu kan, cuma alamat aplikasinya saja, nggak ada URL di belakangnya lagi. Nah, makanya di sini kosong, string tapi kosong aja di sini. Nah, kemudian untuk kegiatan, untuk dia akan menampilkan kayak gini. Kalau diakses URL kegiatan. Sekarang kita punya satu lagi, ini ada dari awal. Dia ada dari awal, tapi sama sekali belum kita sentuh dari kemarin. Nah, kalau kita kunjungi /admin, nah maka akan muncul halaman login seperti ini. Dan ini bawah. Nah, tapi kalau di sini kita hapus gitu ya, kita komentar misalkan. Jadi nggak bisa kita akses /admin gitu. Jadi bisa kita matikan. Nah, bisa kita matikan sebenarnya. Atau kita ganti yang lain gitu, admin saja. Ini harus saya copy nih susah. Nah, thread. Nah ini dia akan. Nah ya sebenarnya ini bebas saja. Sesuai kebutuhan kita ya. Cuma biasanya yang masuk akal ya admin. Sini, kayak gini. Nah pertanyaannya, sekarang kalau mau login gimana caranya? Pertama kita harus buat akunnya dulu. Satu akun super user ini dia bisa ngapain aja di admin gitu. Untuk buat satu akun super user kita bisa jalankan ini Python manage.py, kemudian create super user. Kalau kita enter, dia akan nanya username-nya apa gitu. Di sini saya pakai username-nya root aja, emailnya root@app.com. Passwordnya 123.
Udah. Ya, yakin. Oke, nah super user created successfully. Nah, artinya di sini super user kita sudah dibuat. Kalau kita login pakai root 123 di sini pasti akan error. Nah, servernya belum nyala. Oke, kita nyalain, kemudian kita dan masuk. Oke, ini kita udah masuk ke admin setting. Udah jadi, udah bawaan kayak gini. Nah, di sini kita bisa atur kalau mau buat user. Jadi nggak perlu lagi lewat sini, lewat terminal lagi. Kalau mau buat user cukup lewat sini. Bahkan di sini kita mau tambah user gitu ya. Nah, di sini baru saya coba tambah 123 ABC 123 ASD 123 ASD 123. Passwordnya terlalu gampang. Ya udah. Kita pakai password serius. 1010 AL 1010. Waduh, apa itu kira-kira? Ini cuma ujung. Kalau nggak bisa tak matiin. Nah, bisa. Langsung bisa ya. Nah, oke, ini usernya udah ada. Nah, kalau kita buat user di sini ketika kita logout gitu ya. Ya, kita coba dulu lah. Sebenarnya aku nggak bisa langsung masuk. Kalau nggak bisa langsung masuk, dia bilang ini apa? Gunakan username dan password yang untuk staff. Nah, jadi yang bisa masuk ke sini cuma staff. Nah, tadi kan di sini cuma user aja gitu. Jadi dia sebenarnya bisa login. Tapi nggak di halaman sini. Di halaman yang sudah kita buat sendiri nanti. Nah, itu bisa. Nah, cuma ya. Kalau yang masuk di sini itu yang Hanya staff. enggak, maksudnya yang masuk yang tadi itu. Oh, ini yang masuk yang lewat ini enggak bisa, enggak ada yang bisa. Hanya staff. Nah, kalau root itu. Kalau root bisa karena dia super user. Jadi dia udah sekalian staff dan lahirnya gitu. Nah, untuk menjadikan user staff di sini sebenarnya kita bisa lihat nih staff statusnya. Dia bukan staff. Ini bisa kita klik. Kemudian kita ini staff status centang. Terus di paling bawah di sini di set. String sudah jadi. Kita login. Tadi apa ya? 1010 AL. Nah, nih sekarang masuknya akan seperti ini. Dia nggak bisa nolak apapun karena dia nggak punya permission, nggak punya izin apapun gitu. Nggak diperbolehkan apa-apain, nggak boleh login. Nah, ya udah gitu. Ini untuk create account gitu. Nah, untuk ngasih permission, saya masuk lewat dua pintu aja ya, enggak login. Oke. Nah, misalkan user Hammurabi ini kita berikan permission gitu ya. Dia boleh melihat data user gitu ya. Can view user gitu ya. Dia bisa ngelihat user. Kita save. Ya, save aja. Kalau kita refresh, nah di sini akan muncul user. Nah, cuman di sini dia cuma bisa lihat. Tuh, nggak ada satupun tombol untuk edit. Cuma ada history gitu. Di sini ada nggak bisa ngedit. Kalau sini kan admin kan bisa ngedit nih, langsung form dia bentuknya nih. Kalau dia nggak boleh ngedit, bentuknya bukan form tapi cuma tulisan biasa. Tulisan biasa gini. Nah, coba tambah lagi permissionnya. Misalkan dia bisa ngedit, can change. Dia bisa ngedit, kita refresh. Twing, langsung muncul ngedit. Kan? Nah, dia bisa ngedit sendiri. Ngedit dirinya sendiri. Iya, ngedit dirinya sendiri. Ini coba kita hilangin ya. Sekarang saya nggak mau bisa ngedit. Oke. Masih hilang. Nah, ini bisa kita setting kayak gitu.
Nah, sebenarnya biasanya Django admin ini kita pakai untuk internal sih sebenarnya. Nggak sampai ke user gitu. Baik user admin maupun user non admin gitu. Ini cuma internal engineer aja. Gitu. Karena ini yang muncul di sini, yang muncul di depan sini, ini sebenarnya ini adalah nama app. Ini nama app. Dan juga nama model yang kita punya. Nah, kalau ini nama app dan nama model, artinya model dan app yang sudah kita punya itu bisa dimasukin ke sana. Nah, contohnya ini kita punya model, ini kan? Nah, kita punya model kayak gini. Nah, ini kenapa? Kok ada garis birunya? Nggak tahu. Aneh sekali. Emangnya semua baris ada garis biru? Enggak. Oke, ini kita punya model, tapi kok nggak masuk ke sana gitu ya. Nah, yang masuk ke sini itu hanya model-model yang kita daftarkan. Nah, untuk mendaftarkan di app-nya kita kegiatan ini, di sini sudah ada admin.py. Nah, admin.py ini tempat kita mendaftarkan model kita supaya bisa masuk ke sini, ke Django admin. Django admin 1. Kemarin saya sempat lumayan buat ngedit ini Django admin. Ini template-nya saya ganti, tulisannya ganti. Kan bisa nampilin chart loh di sini. Tapi caranya lupa. Nanti cek lagi. Nah, oke, kita coba dulu untuk menampilkan model yang kita di sini. Yang pertama, karena kita mau menggunakan model, ya, modelnya kita mau tampilkan ke tempat tadi. Berarti kita import dulu modelnya. From titik di sini kita mau import dari folder kegiatan, folder yang sama. Titik models itu kita import kegiatan. Nah, kemudian di sini kita buat satu kelas untuk kelas adminnya dia, kan? Ini kelasnya tuh untuk ini apa ya? Untuk ngatur dia di halaman admin itu akan seperti apa gitu. Nah, misalkan dia cuma kegiatan for admin gitu ya. For admin. Nah, di sini nah nggak apa-apa sih. Ini kali. Yang gini dah. Nah, terus di sini kita bisa admin set register. Kita register modelnya. Kemudian ini kayaknya nggak error, bener masih ingat berarti. Nah, oke, nah ini bener. Ini jadi kelasnya kosong gitu ya, cuma dia diturunkan sifatnya dari model admin. Ini munculnya dari adminnya kita import dari Django. Nah ini udah di luar yang kita kelola gitu. Ini udah dari Django. Nah kita bisa mainkan di sini. Ini nama kelasnya ini kegiatan for admin gitu ya. Ini kelas ini bisa kita pakai untuk manage si model kegiatan ini di halaman admin sini. Misalkan nih kita klik kegiatan, ini nggak ada ya, kata tambah nama sarapan makan pagi. Yes. Oke. Ini kan kayak gini ya nampilnya ya. Nah, sini kita bisa bilang ke Django admin apa aja yang mau ditampilin di sini. Misalkan kegiatan kita punya nama ya tadi ya. Nah, kita bisa tampilkan. Cuma propertinya apa ya? Django admin. Oh, this display. This display.
Nah, di sini kita bisa tampilkan nama gitu. Sarapan. Ya, nih. Tinggal kita masukkan aja ke list display. Kalau list display-nya kosong, dia nggak display apapun. Kosong. Nah, kayak ini. Cuma ada checkbox saja. Nah, aneh. Nah, ya, di sini kita bisa tampilkan nama, bisa tampilkan keterangan juga. Tapi jarang sih keterangan ini ditampilkan karena dia panjang ya. Panjang itu kalau dalam bentuk tabel dia akan memenuhi. Nah, tapi ya di sini kita perpendek. Nah, kemudian kalau diklik dia udah langsung jadi bisa gini, makan pagi dong. Save gitu, ini udah langsung berubah, langsung jadi. Kalau kita mau hapus di sini tentang gitu ya, terus udah hilang, udah jadi. Jadi cuma bikin model, terus di adminnya kita buat kayak gini. Jadi. Nah, udah jadi. Nah, ya kayak gitu. Oke, nah ini Django admin. Gunanya kayak gitu. Jadi kalau biasanya saya sendiri ini tuh saya pakai untuk ngisi data awal. Misalkan kalau apa ya? Kalau di sistem sekolahan kan harus ada mata kuliah dulu ya. Nah, sebelum bisa KRS untuk input mata kuliah apa aja gitu. Kita pakainya di sini. Line code. Nah, iya. Kita aja Django. Nah, tantangannya nanti kalau kita sudah punya banyak app gitu ya, terus di dalamnya ada banyak model. Nah, ini baru akan terlihat kompleks gitu. Kalau baru satu mungkin nanti ya gini aja. Nah, nanti dicoba jadi perbanyak untuk bikin app-nya. Soalnya penting juga untuk bikin app. Nggak bisa bikin app, nggak ada yang jalan. Nah, oke. Nah, ada banyak sebenarnya yang bisa dieksplor di Django admin kayak tadi ngubah template dan lain-lain. Oh ya, ini di user kita yang Hadi Hammurabi ini, dia tetap nggak tampil si kegiatan. Kenapa? Karena dia nggak punya hak akses terhadap kegiatan. Kalau kita mau kasih hak akses bisa. Caranya tinggal ke sini turun di kegiatan. Nah, permission di Django itu formatnya kayak gini. Nah, kegiatan ini yang di depan ini nama app. Kemudian di sini ini nama model. Kemudian di sini baru keterangan permissionnya. Misalkan untuk app kegiatan, model kegiatan, dia bisa melihat kegiatan gitu. Nah, kayak gini. Untuk app out, model user, si user ini yang lagi kita ini, dia bisa melihat semua user. Makanya bisa tampil data user gitu. Tapi kegiatan nggak tampil. Kita coba untuk save. Terus kita refresh. Nah, baru muncul kegiatan. Nah, di sini. Nah, kegiatan ada. Sudah. Nah, di sini di sisi staffnya dia sudah bisa kayak gini. Kayaknya di Django admin itu bagus, ada historinya gitu. Nah, ada historinya ya. Nah, jadi histori perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan nih di sini kita punya nama kegiatannya jadi kayak gini, kegiatan objek 14 gitu. Ini ID-nya sebenarnya 14. Nah, gimana caranya? Kita nggak mau nih tampilnya kayak gini, ini kan nggak tahu kita ya, cuma ID gitu ya. Nah, ini kegiatan yang mana gitu. Nah, ini bisa kita mainkan di model di kelasnya ini. Di dalamnya kita bikin satu fungsi atau method namanya STS.
Nah, ini bentuk metode biasa, biasa, ada def gitu ya, untuk kasih tahu kalau dia itu sebuah fungsi atau rutin atau metode gitu. Nah, namanya pakai underscore. Nah, kenapa pakai underscore? Karena ini bawaan Python aja gitu. Penamaan bawaan Python kayak yang kemarin init. Kalau kemarin kan pakainya init gitu ya. Nah, ini kita pakainya str. Nah, str ini dijalankan ketika modelnya kita ini diperlakukan sebagai string. Kalau di sini dia kan ditampilkan nih jadi tulisan kayak gini. Artinya datanya kita tuh diperlakukan sebagai string kan. Karena dia ditampilkan sebagai tulisan kayak gini. Nah, ini makanya ini yang akan dijalankan. Misalkan di sini kalau dia diperlakukan sebagai string, kita mau tampilkan apa? Misalkan di sini kita return aja. Hore. Nah, dia jadi hore. Nah. Kayak gitu. Ada jadi hore gitu. Hore. Kiri huri. Nah. Iya. Nah, itu dia akan jadi kayak gini ya. Yang ikut apa yang ada di STR. Nah, masalahnya kalau kita punya banyak kegiatan dia akan jadi semua sih. Karena sama gitu ya. Nah, kan kita nggak mau gini, kita maunya kalau dia diperlakukan sebagai string, kita mau tampilkan namanya aja gitu. Nah, ini kita return self.nama. Nah, ini udah jadi rinso. Kalau kita tambah odol sabun gigi. Baru kalau kita Slavina sabunannya pakai odol gigi. Nah, kalau kita klik di sini, terus kita klik stop. Ini dia akan tampil odol. Nah, bukan hore. Tadi kan hore. Nah, klik rinso. Sorry, dia akan jadi hore juga. Hore rinso. Hore. Nah, makanya kita ganti yang lebih spesifik gitu. Ketika dia mau ditampilkan sebagai string atau diperlakukan sebagai string, itu dijadikan ini aja satu hal aja gitu, yaitu nama. Kayak gitu. Oke, udah beres nih buat admin. Nah, ini pastinya akan mempermudah banyak hal. Kita bisa fokus ke bisnis prosesnya gitu ya. Jadi kalau kita mau cepat pengembangannya cepat kan, biasanya Mas sudah bisa belum proses ini gitu, proses KRS gitu ya. Mau bikin aplikasi buat siakat gitu. Udah bisa belum mahasiswanya KRS? Kan biasanya kemungkinan yang pertama kali itu ya Pak ya? Iya. KRS gitu. Baru setelah itu dapat KHS. Nah itu. Bayar dulu Pak. Iya, yang itu yang lebih kompleks kalau yang itu. Soalnya itu titik beratnya mahasiswa kayaknya di situ. Iya. Yang paling ingat di situ. Kalau siakat yang sudah kompleks, bayar dulu, baru bisa lanjut KRS. Nah itu ya. Nah kan berarti kan misalkan nih kita mau bikin siakat. Pertama kali kita mikirin satu fitur gitu ya. Prioritas pertama. Yang pertama pasti ya itu bisa KRS kemungkinan. Enggak tahu mungkin lain gitu. Tapi kita ambil bisa KRS gitu ya. Nah, nanti kan KRS itu kita butuh data mahasiswanya biar bisa login dan segala macam. Kita butuh data mata kuliah. Kita butuh data jadwal. Itu udah cukup ya. Untuk menyusun jadwal kita perlu mata kuliah tadi sama kelas sama data dosen. Nah, baru jadi jadwal. Nanti sebenarnya KRS itu kan mahasiswa ngambil jadwal ya mata kuliah. Ambil jadwal ya. Tergantung ininya juga sih kampus. Kalau yang paket bisa ambil jadwal. Gitu. Iya. Nah,
Ya pokoknya sebelum KRS tuh harus ada data dulu gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan Diego Admin untuk inputkan datanya itu, ngolah datanya itu, sampel gitu ya. Input. Nah, terus ya udah kita bisa fokus coding di proses KRS-nya. Mahasiswa ambil gitu, baru masuk ke KRS-nya dia gitu. Nah, itu kita bisa fokus ke prosesnya. Nah, untuk data-data master gitu. Ya, udah ini aja. Jadi kalau ini kan masih ya, kalau ini kan masih cuma satu tabelnya kan ya. Nah kalau kayak yang tadi berarti app-nya berarti seperti dibikinkan sendiri ya, app data siswa, data mata kuliah, data dosen, berarti dibikinkan per app-nya saja gitu. Sebaiknya gitu. Karena saya kemarin sempat mikir, misalkan database-nya sudah banyak tabelnya, masa cuma diketik di satu model gitu. Iya. Nah, kalau di satu model itu kayak kemarin itu misalkan di sini ada kelas nih. Kita punya model provinsi gitu. Terus kita punya model lagi kota kabupaten. Iya, kabupaten. Nah, ini mereka masih terkait gitu. Kabupaten nih harus ada sama provinsi gitu. Nah, ya kayak gini. Misalkan di sini kita belanja barang yang beli. Ini kita bisa letakkan di satu model atau di satu app yang sama gitu ya. Kayak gini. Dia masih pokoknya manajemennya di satu tempat gitu. Satu app gitu. Dan konteksnya pun sama. Kayak gitu. Soalnya ini kalau dipisah para belanja sama barang yang dibeli. Wah, stepnya jadi cuma belanja gitu. Barang yang dibeli. Jadi cari saja yang berhubungan ya berarti ya. Iya. Misalnya jauh. Tapi di sini kita coba deh. Buat satu model lagi. Kelas. Apa misalkan? Kegiatan kegiatan yaudah kasih gambar deh. Aneh. Yaudah main aja Pak ya. Gak apa lah ya. Puisi. Ini buat supaya ada variasi aja di minggu adminnya. Buat nama edisi nanggung kita kerja aja. Oke. Nah, sekalian kita nge-review ya. Oke, kita coba untuk bikin satu app lagi. Start app, misalkan kita bikin blog. Jadi kita punya catatan isinya blog gitu. Setiap kita buat app, pertama kali jangan lupa masuk ke setting. Terus kita aktifkan app-nya. Blog. Di bagian install. Kalau lupa, kenapa nggak konek-konek? Oke. Nah, kemudian kita juga buatkan di sini satu file namanya urls.py. Isinya kita copy aja dari URLs yang bawaan. Tapi nanti kita hapus beberapa bagian itu. Thread. Kayak gini. Nah, kemudian di URLs-nya kita tambahkan lagi di sini untuk blog. Nah, sebenarnya tinggal copy paste aja kalau kita udah set up tuh. Oke.
Oke, sekarang karena di sini kita mau menjalankan views seperti biasa kalau di URLs. Kita kan jalankan views, ini kita import dulu dari folder blog. Kita import views. Ini aja. From detik import views. Nah, di sini kita pakainya views.index. Oke. Nah, di sini karena kita pakai views index di yang ada di blog, kita harus buat dulu views indexnya. Index dia terima satu parameter request cuma biar hemat 4 karakter. Nah, kita return render di sini kita render blog index.html. Nah, karena kita ngerender render HTML, berarti kita cek udah ada belum? Kayaknya sih belum. Ini karena. Nah, kalau kita udah tahu belum, ya udah kita buatin di sini folder namanya templates. Kemudian kita buat folder satu lagi namanya blog. Baru di dalam folder blog ini kita buat file index.html. Nah, di file index.html ini kita sudah punya template kemarin kita extend ke layout.html. Terus kita isi blog content. Blog. Ini mepet juga nggak apa-apa, cuma baca aja sih kayaknya. Kayak gini. A1 ini blog. Nah, oke. Coba lihat di halaman depan website pinjaman. Oke, ini yang lain jalan gitu. Nah, di layoutnya kita coba tambah satu menu layout HTML. Satu menu lagi di sini kegiatan. Di sini tadi blog. Klik. Nah, ini ya, tampil. Oke. Udah tampil, sekarang kita kembali ke blog template-nya kita tutup. Ini di sini juga udah selesai. Kita balik ke ini tab-nya blog. Ini kita ke model, kita mau bikin satu kelas namanya post. Post itu isinya ya postingan blog gitu. Nama lain postingan biar lebih jelas. Beranda. itu nama halamannya kayaknya ya. Ini ya beranda blog kayaknya. Ini kita pakai model. Oke. Nah, di sini ada judul itu dia kita ambil chart saja. Ambil max nya itu 225. Terus kita buat isi model text field karena panjang. Text field. Isi harus ada isinya aja lah. Oke. Nah, sampai di sini ini. Nah, tapi di blognya kita belum bisa di masukkan data. Misalkan nih di halaman indeks ini kita mau nampilkan semua postingan gitu ya. Nah, berarti kita harus import dari model dulu from import postingan. Nah, di sini kita postingan semua. Panjangan bahasa Inggris. Postingan. Kalau bahasa Inggris kan S kan berarti banyak ya. Banyak. Soalnya kalau enggak mau jamak bahasa Indonesia gini jadinya postingan-postingan atau semua postingan gitu.
Nah, kalau bahasa Inggris tinggal kasih S. Nah, oke, dari model kita query-kan gitu untuk ambil semua data. Kemudian di sini kita masukkan postingan. Nah, ini kemarin boleh beda gitu. Yang penting nanti di template-nya kita makainya sama di sini. Oke. Oke, ini udah. Nah, kalau kita reload di sini. Sedang ngapain? Masuk ke blog ini. Udah. Kita coba oke. Nah, gitu dong maksudnya. Harusnya error. Nah, inilah. Oh iya nih. Nah, oke, kita tampilin dulu di template-nya. Tampilin dulu. Postingan. Oke. Nah, karena dia pakainya di template kosong. Nah, tapi kalau kita lihat di sini postingan ini sebenarnya problem. Di sini. Nih. Tabel postingan untuk app blog ini kan belum ada ya. Nah, jadi kalau kita pakai kayak gini dia akan error. Ini kita harus siapkan dulu. Nah, di sini kenapa nggak error? Karena cuma ditampilkan di template. Template itu kalau dia datanya nggak ada, ya udah kosong aja gitu. Misalkan di sini. Nah, nggak ada error gitu. Nah, cuma yang nggak kosong. Jadi untuk tahu error nggak errornya dicek print dulu ya. Ya, boleh. Kalau saya selalu pakai print untuk ngecek datanya sampai sana enggak. Soalnya intinya ngoding cuma itu aja. Yang penting datanya sampai udah aman, udah semua aman. Tinggal nampilin tuh tinggal CSS aja. Nah, kalau datanya nggak sampai apa mau di CSS? Apa yang mau ditampilin gitu? Itu masalah. Makin nggak tampil. Iya. Nah, oke, nah di sini kita udah siap model dan semuanya. Sekarang karena kita mau buat tabel, kita harus buat migration dulu. Migration kita masih kosong soalnya cuma ada ini aja dan ini kosong. Oke. Untuk buat migration kita bisa gunakan perintah make migrations. Oke. Kemudian setelah jadi migrationnya kita migrate. Oke. Sekarang kita jalanin dulu. Yes. Kalau kita print di sini udah nggak ada errornya. Karena tabelnya udah ada, yang nggak ada cuma datanya. Nah, di sini sekarang kita masukkan lagi ya ke admin. Enak, asik nih. Nah, di sini kita import dulu modelnya, import from titik models, import postingan kelas postingan admin dot model admin. Please display judul. Di sini admin dot set dot register sama standarnya dulu. Nah, kalau kita lihat di menu adminnya sekarang sudah ada postingan. Oke. Ada postingan. Di sini kita masukkan satu postingan. Misalkan judul tutorial memasak sapi. Siapkan diri Anda. Oke, nah di sini sudah muncul judulnya. Judul itu muncul kata ini tadi display. Nah di sini kalau kita refresh ada dong. Apa nggak ada ya? Postingan. Refresh. Oh ada. Oh di sini kita kurang huruf S. Nah, oke dia akan langsung kayak gini.
Nah, karena dia tampil kayak gini, ini kalau kita perhatikan di sini dia list sebenarnya query set. Ini isinya list dari postingan gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mati listrik ya? Enggak ya? Oh ya. Lain mati listrik. Oke, karena dia isinya list, jadi kita bisa gunakan for gitu. For postingan, in postingan. Kita kasih enfor karena nanti Django-nya nggak akan tahu dia selesainya di mana. Iya. Soalnya kalau di HTML ini kan bisa aja tutupnya tuh di sini gitu. Nih, ya kan? Isinya masuk di sini. Ini bisa aja bener aja gitu di HTML. Misalkan di sini postingan dot judul. Ini bener aja. Nah, ngikut. Nah ini di belakang sini enggak, ya bener aja kayak gitu di HTML. Cuman ya kadang-kadang ya karena sekali lagi kalau coding tuh sebaiknya orientasi kita ke teman kita gitu ya. Bukan cuma ke komputernya. Ke yang ngelanjutin. Iya, itu yang paling penting saya. Ya, kalau kita dikasih kode jelek juga kita pusing gitu ya. Diurut lagi satu-satu. Makanya kita harus pengertian juga. Nah, oke, di sini kita misalkan kayak gini. Misalkan di sini ya udah H3 kita tampilkan di sini, terus kita tampilkan div gitu. Atau ya udah boleh nih. Ini aja. Postingan apa tadi isi. Nah, kita pakai P aja lebih tepat untuk nampilkan paragraf. Nah, oke, tutorial memasak sapi. Misalkan diri Anda. Nah, di sini kita bisa nambah lagi apa ya? Tutorial masak air. Cara mudah dalam bernapas gitu ya. Kan ada juga Pak tutorialnya. Gunakan hidung. Oke, nah di sini kita sudah input di Django admin-nya. Kalau di sini kita refresh, kita reload, di sini udah tampil. Nah, mantap. Jadi kalau cuma bikin blog ya di Django itu cuma berapa menit tadi. Udah jadi gitu Pak. Tinggal styling aja nih, kita bagusin misalkan di sini kita buat dia dalam div gitu ya, biar dia di satu kotak yang sama gitu ya. Soalnya kalau dia nggak pakai div ini, yang ini aja. Oke, nah ini kalau nggak pakai div, dia tuh nih H3P gitu. Jadi kalau mau kita kalau mau kita kasih style keduanya itu dalam bentuk satu kesatuan, H3 sama P, kan H3P. Kalau kita mau style dalam satu kesatuan itu nggak bisa karena dia terpisah gitu. Karena dia terpisah ya. Nah, makanya di sini kita perlu div untuk nih kita hapus satu div gitu kan, satu postingan div gitu. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa kasih style ke divnya. Kan background color-nya wow. Langsung rendah. Kasih border aja 1 pixel solid, warnanya keabu-abuan. Terus kita kasih margin 10 aja. Radius ya. Atau kita kasih marginnya di depan ya. Nggak harus urutan, cuman kayak nggak tahu, kayak pengen aja gitu. Nah, oke, ini sudah lebih bagus. Nah, terus kita kasih border radius 10 pixel lagi. Nah,
Mantap. Kalau kayak gini kan ya lumayan. Oke. Nah, ya sampai di sini. Ya tadi styling kenapa saya urutkan ya. Ini sebenarnya cuma untuk ini aja, kemudahan dalam mengubahnya nanti aja sih. Untuk bagian spacing gitu ya, margin padding kita taruh di awal misalkan. Terus border kita kelompokkan di sini, naruh border di sini, naruh border radiusnya. Terus nanti kalau mau pewarnaan di belakang gitu, ini nggak ada ini sih, nggak ada panduan urutan itu sih. Cuman kayak kalau kita udah tahu taruhnya di mana, kita bisa lebih gampang nyarinya gitu. Kayak mungkin Pak Henry kalau nyimpen kunci mobil di mana gitu kan, kalau udah ingat-ingat taruhnya kan gampang nyarinya gitu. Nah, sama sih kayak gini. Nah, sekalipun misalkan itu nggak di tempat biasanya, ya ada tempat yang masuk akal gitu buat ditaruh gitu ya. Misalkan apa ya, naruh batu bata gitu kan di rak piring gitu ya bisa aja gitu, cuman kok nggak apa ya, Nggak estetik. iya nggak itulah. Nggak estetik. Nah itu dia. Kayak gitu. Sebenarnya ya kayak gitu aja. Lo yang ini blog. Apa namanya? Kalau mau bagus juga dikasih itu juga. Apa namanya? Styling juga bisa. Iya. Nah, cuma kalau di halaman depan biasanya blog itu kan cuma judul-judulnya aja gitu ya. Nggak sampai isi. Nah, judulnya aja gitu. Terus setiap judul ini dia bisa diklik. Setiap judul ini dia bisa diklik ke halaman berikutnya gitu. Nah, kayak gini. Styling lagi. Color. Kalau bisa diklik ya udah dulu aja lah. Tetap dulu, tapi ya decorationnya nggak bisa. Tutorial masak sapi, pas diklik dia akan kita arahkan ke detail blognya gitu. Nah ya ke yang menampilkan isinya. Ini bisa panjang ini bisa sampai sini. Nah, oke, kalau gitu kita di sini berarti kita masukkan postingan .id supaya dia URL-nya di bawah ini. Kecil banget nggak bisa diketik ini. Supaya sesuai dengan ID-nya. Nah, oke, nah di sini gimana? Di URL berarti kita harus nambah part untuk yang bisa menerima ID gitu ya. Sini berarti use detail gitu ya. Oke, karena kita pakai use detail ini jangan di-save dulu, kalau di-save error di sini. Enggak percaya kita save aja lah. Error. Nah, ini karena views detailnya belum kita buat tapi udah kita pakai. Nah, di sini kita bisa langsung copy paste aja ya gitu. Saya terus ganti namanya detail gitu. Track.id tadi terima ID. Terus ini juga bisa copy paste. Nah, itu sebenarnya kalau udah pernah kita tulis di atasnya tuh tinggal copy paste aja kalau mau yang lain. Kita filter ID-nya, kita ambil yang sama, kemudian kita ambil hanya data tunggalnya. Oke, di sini kita ganti template-nya pakai detail dan HTML. Terus di sini postingan. Oke. Nah, kalau kita klik, ya, di sini views-nya kita udah jalan. Hanya saja saat merender dia bilang template nggak ada. Ya karena kita belum bikin template. Belum. Di sini. Iya aja. Enggak lah. Iya. Jadi yang benar yang mana? Iya. Ini kabel VGA-nya Detail dan HTML. Oke. Nah, bentuknya sama aja lah kayak gini. Cuman di sini dia pakai H1, terus nggak ada linknya ya, nggak bisa gitu.
Nah, tutorial memasak sapi. Terus ini kita tampilkan isinya. Postingan.isi. Siapkan diri Anda. Kalau kita lihat blog yang lain, di sini cara mudah bernapas, gunakan hidung. Nah, nanti mungkin blognya nggak akan sesimpel ini, gitu. Nanti mungkin ada tanggal posting, mungkin nanti ada mode draft, gitu. Jadi nggak langsung tampil di blog, gitu ya, tapi dia draft. Gitu. Nah, kita coba tambah mode draft. Oh, menarik nih. Nanti hari ini kita belajar use case yang lebih gede. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk melakukan perubahan terhadap model. Nah, di sini kita draft gitu. Draft sama dengan models.boolean field, artinya nanti ada true atau false. Nah, di Django itu kalau kita lakukan perubahan terhadap model, jadi kan sudah ada migration-nya nih. Migration-nya udah ada nih untuk yang pertama kali tadi, untuk yang judul sama isi. Nah, kalau kita melakukan perubahan, kita harus bikin lagi migration. Nah, dengan migration. Tapi di sini migration-nya bukan terganti, tapi nambah. Nah, jadi migration-nya nanti saat dijalankan, prosesnya adalah membuat field yang ada dulu, baru menambah field baru. Nah, baru perubahan-perubahannya. Kayak gitu yang dilakukan migration-nya. Terus misalkan kan sudah ada migration yang baru, yang lama itu sebaiknya dihapus atau dibiarkan saja? Kalau aplikasinya sudah jalan, dibiarin karena data sudah masuk. Oh, kalau gitu. kita hapus, nanti kita harus ngosongin semua. Oh. Nah, jadi dia kalau migration baru kan dia belum dijalanin. Nanti dia cuma ngejalanin yang belum aja. Nah, kalau sudah jalan kan ya udah migrasinya udah jalan yang pertama ya. Nah, cuma kalau aplikasinya belum jalan, biar migrasinya nggak banyak, ya mending dihapus. Nah, nanti kalau udah siap jalan gitu, udah dipastikan migrasinya udah oke, terus dijalanin, data udah masuk, jangan pernah hapus migrasi. Cari pekerjaan. Iya. Boleh. Kalau mau biar awet di situ. Cari alasan gitu. Gak bisa ini developer baru, gak bisa ini. Cocok itu. Nah, oke, di sini kita kasih mode draft. Jadi kalau dia draft dia nggak langsung tampil gitu ya. Nah, oke, kita stop dulu. Sekarang kita lakukan perubahan, berarti kita harus make migration. Nah, kalau kita kalau kita akan perubahan kayak gini, nah ketika kita make migration, Django akan konfirmasi kayak gini. Dia ngasih dua pilihan. Kasih nilai default sekarang. Iya deh. Atau luar. Kita kasih nilai defaultnya di model. Nah, udah kita kasih nilai defaultnya di model. Kenapa kita perlu kasih nilai default? Di sini kita udah punya dua blok. Kemudian kita tambah satu kolom tadi draft. Nah, mungkin di postingan ketiga, oke, draftnya bisa true atau false gitu ya. Tapi postingan 1, 2 apa sih? Nah, di situ Django bingung. Nah, makanya di sini kita kasih default sama dengan true. Jadi setiap postingan dia otomatis langsung true untuk draftnya. Jadi dia langsung draft, nggak posting dulu. Nah, oke. Kita make migration sekarang, nilai defaultnya sudah kita kasih. Udah jadi. Setelah make migration kita jalankan migrate. Nah, kita jalanin lagi servernya. Nah, ini udah oke ya, warna hijau lagi. Ketika kita lihat di Django admin, saat kita tambah postingan, di sini sudah ada draftnya. Nah, kalau Boolean dia cuma centang gini dong. Udah jadi nih, bayangin kalau kita chart field dia udah langsung kayak gini teksnya. Kalau dia text field udah langsung gede gini. Bisa gini-gini. Kalau dia Boolean udah langsung bisa centang-centang gini tuh. Mantap. Nah, oke. Nah itu, misalkan
Nah, coba cek. Nah, nih. Oke. Nah, berarti karena defaultnya tadi true untuk draftnya, sekarang semua ini draftnya dia tercentang gitu karena true. Nah, di sini kita tampilin dulu lah di adminnya. Di listnya sini jangan cuma judul gitu. Kita tampilin status draftnya gitu. Admin. Display. Nah, oke. Ini semuanya dia adalah draft. Harusnya di sini kita bisa mainkan nih. Jadi kalau draft kalau saya tampilin di views berarti. Bagian yang mengambil data adalah views. Nah, di sini kita bisa filter draft sama dengan files. Jadi yang bukan draft. Nah, di sini nggak ada nih. Semuanya masih draft. Nah, ya udah. Kalau kita mau tampilin kita cancang. Kita mati cancangnya, kita tarik. Udah muncul. Nah, jadi kayak bisa tarik ulur postingan itu. Oh, ini tidak senonoh. Ayo dimatiin dulu. Bahaya. Nanti digoreng sama pipi. Maka gitu nah ini bisa kita pakai. Itu. Nah, sekarang kalau kita cek di migration ini udah ada 2. Migration yang pertama itu dia buat ini judul sama isi. Migration yang pertama. Nah, migration yang kedua dia ini nambah field postingan. Nah, nambah field draft gitu untuk ambil postingan. Model postingannya. Tabelnya kan namanya blog underscore postingan. Nah, ini kayak gini. Oke. Nah, ini kita udah coba lakukan perubahan model. Oke, udah banyak nih lumayan. Banyak banget. Save. Wait. Oke, nah, mungkin blog pun bisa lebih kompleks dari ini. Bisa aja ada tanggal posting gitu. Ada orang yang posting, bisa kita cantumkan misalnya. Lihat nih. Dia masih postingan publik ini. Masih kayak gini. Kita lihat dulu dikit. Self return self judulnya. Nah, oke. Nah, biasanya kalau kita blog itu dia nggak pakai ID kayak gini. Kalau kita cek di dev.py. Nah, ini kalau mau update berita-berita codingan. Nah, misalkan ini menarik nih. Nah, biasanya dia bukan ID tapi kayak seperti judul tapi dibuat nama URL. Nah, ini namanya sloop. Nyari musik. Wah, ini bagus. Nah, kita coba Django model Sloop. Ada sloop field. Sloop. Nah, coba kita lihat spesifiknya kayak apa. Nah, nih sloop field. Oke. Di sini bisa kita kasih dengan model sloop field. Defaultnya udah sama dengan true aja. Blank. Nah, sekarang kita stop servernya dulu, kita migration. Oke, nah ini kita lihat bedanya. Kalau kita kasih default, berarti itu harus diisi. Dan kalau nggak diisi, nilainya akan diisi oleh nilai default ini. Nah, kalau kita set ini nullnya true, kemudian blanknya true, ini ada bedanya sebenarnya, cuman
Saya belum ketemu juga di penggunaan sebenarnya gitu ya. Cuma kalau kita mau bikin dia supaya boleh kosong, nah ini kita kasih kayak gini. Artinya ya defaultnya nggak ada karena memang boleh kosong gitu ya. Nah kalau ini dia nggak boleh kosong, kalau kosong kita kasih true gitu. Oke, nah ini slow. Makanya saat migration tanpa default pun bisa. Nah kayak gitu. Oke, sekarang kita migrate. Lagi. Coba. Nambah postingan. Ini ada slide. Judul hari gini masih detik-detik biar nggak salah Pak. Cari aman Isinya cari aman. Hari gini masih cari aman. Hari gini masih cari aman. Cari yang itu dong. Nah, oke, dia defaultnya blank, tapi di sini kita langsung tampilin aja. Nah, di sini kita coba buat slope-nya. Hari gini masih cari aman. Nah, kalau di Django admin kita masih default input ya. Nah, sebenarnya kalau kita buat di sini, kita kelola sendiri, itu bisa kita otomatiskan slope-nya. Jadi dari judul bisa kita jadikan huruf kecil semua, kemudian tanda spasi atau simbol lain bisa kita ganti dengan strip. Nah, itu otomatis bikin slope. Nah, cuma ini kita demo dulu, jadi otomatis saja. Nah, kemudian berarti di template-nya untuk menampilkan detailnya, linknya di sini bukan postingan.id tapi slope. Nah, ini sayang sekali di sini dia slope-nya kosong, kayak gitu. Nah, cuma kalau yang ada slope-nya dia bisa thread, nah, kan bisa kan? Nah, cuma di sini kita salah, di sini kita pakainya ID. Kita benerin dulu. Kita pakainya slope. Oke, bisa dong. Nah, jadi ada tipe sendiri di URL di Django untuk slope. Kan kemarin ada integer, ada segala macam. Nah, di sini kita bisa pakai slope. Nah, untuk membatasi itu ya kemarin ya. Nah, kemudian kita pakai slope. Dan di sini bukan ID tapi slope juga pakainya slug. Nah, ini slope. Sini. Oh, kalau yang nggak diisi berarti kosong. Iya, ada non ya. Aneh sekali. Tapi akhirnya yang lain yang non. Postingan sama dengan non. Kok jadi pakai kural. Nah, di sini kita return apa ya? Misalkan kita mau buat 404 di sini. 404. Ambil dari sini aja. Oh ya. Halaman yang Anda kunjungi tidak tersedia. Nah, oke. Kalau dia postingannya non gitu ya, nggak ada. Kita render dot di sini 404 dot Oke. Oh, halaman yang Anda kunjungi tidak tersedia. Jadi, udah kayak beneran. Belum, kemudian kita kasih ke sini, dia ada. Kalau kita kasih ke yang di sini, nggak ada slug-nya tadi, halaman yang Anda kunjungi tidak. Jadi itu otomatis harus dibikinkan slug-nya ya.
Oops, nggak ada. Kalau data kita nggak ada, kita pun bisa tampilkan 404, bukan cuma sekedar halaman. Jadi kalau orang nyoba-nyoba aneh-aneh gitu, udah kita langsung bypass 404, nggak ada. Oke, itu aja. Hari ini sudah lumayan banyak tadi dari Django admin sampai kita bikin satu app lagi, kemudian melakukan perubahan di modelnya sampai bikin migration baru. Oh ya, untuk Django admin tadi ada beberapa hal. Untuk create itu akun untuk login. Terus kita udah coba nambah user juga, user staff sama non staff. Ya defaultnya non staff ya. Terus kita udah daftarkan juga model kita ke admin. Jadi hasilnya kayak gini. Nah nanti di sini modelnya kita akan digolongkan per app. Nah jadi kalau app kita daftar yang nggak akan dibaca ininya adminnya, admin.nya nggak akan dibaca, nggak akan masuk. Nah, oke itu aja untuk biar lancar kayaknya ini aja perlu memperbanyak aja untuk bikin app-nya, bikin modelnya, terus lakukan perubahan dan segala macamnya. Nah, eksplorasi di situ. Oke, itu aja. Terima kasih.